Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Kepada ketua kelas silahkan memimpin doa. Adakah yang hari ini tidak hadir? Baik, alhamdulillah kalau nihil. Sekarang pada pagi hari ini, materi yang akan Ibu ajarkan adalah materi baru. Sebelumnya kita sudah membahas tentang biografi. Sekarang kita mulai dengan materi puisi. Puisi. Adakah yang di sini pernah membaca puisi? Wow, banyak sekali ya. Tapi kalian tahu nggak sih apa pengertian dari puisi itu sendiri? Ada yang ingin menjawab? Silakan tunjuk atap. Ya, Riko? Benar. Pengertian dari puisi itu sendiri adalah puisi adalah barisan diksi yang memiliki arti sebagai karya sastra. Karya sastra yang seperti apa? Karya sastra yang bersifat imajinatif dan menarik perhatian pembaca dengan gaya bahasa yang menarik. Ada dua unsur pembangun puisi. Yang pertama, unsur intrinsik. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini masih dibagi menjadi dua bagian lagi. Yang pertama, yaitu struktur fisik. Yang kedua, struktur batin. Sama halnya dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik berarti unsur yang terdapat di dalam puisi tersebut. Yang pertama dari struktur fisik. Struktur fisik itu meliputi diksi, imaji, kata konkret, tipografi, bahasa figuratif, irama, dan rima. Yang pertama diksi. Diksi adalah pemilihan kata. Diksi adalah pemilihan kata. Mengapa bisa dikatakan sebagai pemilihan kata? Karena pada puisi itu terdapat beberapa pilihan kata yang diambil oleh penyair untuk bisa membangun puisi. Yang kedua adalah imaji. Nama lain dari imaji yaitu imajinasi. Mengapa imaji terdapat dalam unsur intrinsik puisi? Karena imaji berarti imajinasi, di mana ketika kita membuat puisi atau ketika penyair membuat puisi pasti ada pengimajinasian yang ditonjolkan dalam puisi tersebut. Yang ketiga, tipografi. Tipografi berarti bentuk tulisan dari puisi tersebut. Seperti halnya kita tahu, puisi biasanya bentuk tulisannya adalah baris per baris atau bait per bait. Tetapi ada juga yang bentuk puisinya itu zigzag seperti ini. Jadi ini baris, kemudian ini baris lagi. Itu yang dinamakan tipografi. Kemudian yang keempat yaitu kata konkret. Yang kelima yaitu bahasa figuratif atau gaya bahasa. Dalam puisi, gaya bahasa
itu sangat penting. Mengapa? Untuk bisa menarik perhatian penggemar, untuk bisa membuat puisi lebih hidup lagi, itu tentu penyair atau pengarang harus menggunakan gaya bahasa yang semenarik mungkin. Gaya bahasa itu bisa dikaitkan dengan seorang penyair yang menggunakan majas. Jadi, di dalam puisi, kadangkala kita menemukan banyak sekali majas dalam satu puisi tersebut. Nah, itu yang disebut dengan gaya bahasa. Yang ke-6 yaitu rima dan irama. Rima adalah pemenggalan suku kata. Biasanya di dalam puisi dari baris per baris itu terdapat akhiran kata yang sama. Jadi hampir sama dengan pantun. Hanya saja pantun lebih paten daripada puisi. Kalau puisi itu lebih, misal ini ada pengulangan huruf i, di sini a, di sini u, baru di sini i. Seperti itu. Kalau irama itu adalah nada yang dipakai atau yang dibaca oleh pembaca di akhir kalimat. Misal dalam puisi tersebut di akhir kalimat kita menggunakan nada yang sama, itu disebut irama. Yang kedua yaitu struktur batin. Struktur batin terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, tema. Tema merupakan pokok pikiran dasar yang dikembangkan oleh pengarang untuk membuat puisi. Yang kedua adalah nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Jadi, maksudnya adalah pengarang atau penyair menggunakan nada yang bisa membangkitkan pembaca untuk merasakan atau untuk membuat pembaca ketika membaca puisinya itu menggunakan nada yang tepat. Yang keempat yaitu rasa atau suasana. Rasa atau suasana adalah sikap dari pengarang terhadap permasalahan yang diangkat dalam puisi tersebut. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Ketika tadi unsur intrinsik adalah unsur yang membangun puisi tersebut dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun puisi dari luar. Yang pertama yaitu biografi penulis. Yang kedua yaitu nilai sosial. Nilai sosial di sini dimaksudkan sebagai apa yang sedang terjadi di dalam lingkungan kemasyarakatan penulis. Jadi ketika penulis puisi tersebut dalam keadaan masyarakat yang sedang mengalami demonstrasi, maka penulis biasanya akan membuat puisi yang bertemakan tidak jauh dari demonstrasi. Yang kedua yaitu nilai. Nilai di sini yaitu dimaksud sebagai nilai yang terkandung dari puisi tersebut. Misal, mengangkat hampir sama dengan tema, mengangkat tentang apa yang sedang dibicarakan dalam puisi tersebut. Misal, puisi tersebut mengangkat nilai atau tema pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Kalau tidak, Ibu akan membacakan puisi berjudul Aku Ingin, hasil karya Sapardi Djoko Darmono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Setelah Ibu membacakan puisi tadi, adakah yang sudah mengerti apa makna dari puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Darmono? Ya, Sapardi Djoko Darmono dengan puisinya berjudul Aku Ingin itu mengangkat tema tentang percintaan, di mana itu mengisahkan tentang seorang pria yang sangat mencintai kekasihnya. Suasana yang tergambar dari puisi
aku ingin tersebut adalah tentang keromantisme seorang pasangan kekasih. Setelah Ibu menjelaskan tentang tema dan juga suasana dari puisi Aku Ingin tersebut, apakah di sini ada yang bisa mengungkapkan amanat atau pesan yang terkandung dalam puisi Aku Ingin tersebut? Silahkan tunjuk atap. Baik, Mbak Aida. Ya, jawaban Mbak Aida hampir sempurna. Jadi, amanat dari puisi tersebut adalah kita sebagai manusia harus mau, harus rela berkorban untuk siapapun, untuk orang yang kita kasihi dan kita cintai. Setelah Ibu menjelaskan tentang materi puisi baik dari pengertian maupun unsur pembangun, yang terakhir Ibu akan memberikan satu buah pekerjaan rumah kepada masing-masing siswa. Jadi, tugas rumahnya adalah mencari satu jenis puisi atau satu karya puisi tersebut kalian tulis dalam satu lembar kertas. Kemudian kalian analisis baik dari unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsiknya. Itu adalah tugas dari Ibu untuk minggu depan. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari tugas tersebut? Iya. Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi, nanti masing-masing anak silahkan mencari puisi. Tetapi puisinya dari satu anak-anak yang lain harus berbeda. Itu saja, ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu cukupkan sekian pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas minggu depan. Ibu tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.